sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat, empat ditambah empat sama dengan delapan, delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa kira? Siapa kira? Siapa kira? NKRI Pancasila. Oke, peserta selanjutnya dari kategori PAUD, silakan dipersilakan untuk yang nomor 2, nomor 22, dipersilakan. Dari TK Ma'rif Sani, perwakilan dari MWC Metro Barat. Tepuk tangan untuk MWC Metro Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada para pembimbing kami di belakang, dosen-dosen kami, dan kepada para peserta yang berbahagia, perkenalkanlah kami dari TK Ma'rif NU 1 Metro. Saya Bunda Fitri dan partner saya Bunda Widiawati. Di sini kami akan mempresentasikan APE kami tentang simulasi terjadinya tanah longsor dan banjir. Mohon maaf sebelumnya jika kedepannya di sini kan masih belajar, Pak. APE kami cukup mini ya, Pak. Boleh Bapak mau melihat lebih dekat? Boleh. Ini tidak disesuaikan dengan yang presentasi ya. Iya, Pak, betul sekali. Oke, silakan. Coba. Oh iya. Oke, sambil berjalan dipresentasikan saja nggak apa-apa. Saya sambil melihat. Di sini kenapa kami mengangkat tema tanah longsor dan banjir? Karena kami memperkenalkan kepada anak dengan cara yang fun, menyenangkan, dan APE ini terdiri dari bahan-bahan yang kami ambil dari alam. Ada tanah, daun-daun atau rumput di sekitar, dan ada air. Kemudian bahan-bahannya juga kami dapat dari bahan bekas seperti botol bekas. Kemudian miniatur-miniatur ini bisa kita ambil dari mainan, bisa kita pinjam dari mainan anak kita atau adik-adik kita. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman dulu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya tanya mana suaramu, jawab ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Orang keras. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Penjelasannya akan dijelaskan oleh partner saya Bunda. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain tepuk dulu ya, biar semangat. Tepuk cegah banjir. Mana
ya kira-kira? Ulang lagi ya. Tepuk cegah banjir, buang sampah di kotak sampah, kurangilah bahan plastiknya. Terima kasih. Itu salah satu tepuk ya yang kami ciptakan. Semoga tepuk itu menyenangkan untuk anak-anak. Hari ini saya akan coba presentasikan APE kami. APE kami sangat sederhana, tidak seperti teman-teman ya. Begitu sangat bagus, saya lihat hampir minder dalam hati. Tapi saya pede saja, mudah-mudahan maksudnya menang atau tidak menang, saya coba ya. Di sini bahannya APE yang kami gunakan itu bahan dasarnya pertama tanah, Pak. Jadi kami menggunakan tanah yang ada di alam sekitar karena tanah itu mudah dicari, mudah digali, mudah didapat dan gratis, tidak bayar. Anak-anak juga bahkan bisa untuk naik tanah begitu ya. Di sini selain tanah juga ada namanya tumbuh-tumbuhan seperti rumput yang memang tumbuh dari alam. Tapi ada juga beberapa yang memang enggak dari alam, yang maksudnya memang diciptakan, memang dibuat. Dan ini kenapa saya mengambil tentang simulasi banjir dan tanah longsor itu supaya anak itu tahu kesiapan kita untuk menghadapi bencana longsor atau banjir begitu. Dan aspek yang diambil dalam penilaian ini untuk nilai agama dan moralnya supaya anak itu tahu bahwa kita harus bersyukur atas alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk nilai untuk visi motoriknya supaya anak bisa tahu cara cara membuat miniatur atau simulasi terjadinya longsor dan banjir. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya Bunda Fitri. Kepada Bunda Fitri kami persilakan. Untuk cara bermain anak-anak, kenapa Bunda juga mengambil APE ini? Karena untuk anak-anak kalau di kelas kan nggak konsentrasinya itu cuma sedikit ya. Jadi kami sengaja memakai ini untuk menarik minat anak. APE ini bukan cuma bisa dibuat satu, tapi bisa dibuat bersama-sama dan melibatkan anak-anak kita. Kita memang membutuhkan bantuan anak yaitu untuk membawa wadahnya ini ya Pak dari rumah. Kemudian dari tanahnya kita siapkan. Cara pembuatannya nanti kita membuat bersama-sama dengan anak dan mempraktekannya juga dengan anak. Jadi kita akan menghasilkan beberapa APE yang berbeda sesuai dengan keinginan anak, Dan puncak bermainnya itu mereka akan bahasanya seperti hujan. Jadi di sini nanti mereka melihat, oh kalau tanah longsor, oh kalau terjadinya banjir jika di dataran seperti ini tanahnya akan longsor. Apa penyebabnya? Kami nanti menjelaskan ke anak kenapa bisa terjadi bencana ini, yaitu karena penanaman pohon secara liar, kemudian pembuangan sampah sembarangan, dan itu menyebabkan terjadinya tanah longsor dan banjir. Kiranya sedikit penjelasan dari kami kepada Dewan Juri. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan, dan jika diizinkan kami akan mempraktekannya. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dipraktekkan. Kita dapat menilai, kita dapat melihat secara keseluruhan. Itu ketika ada proses dalam pembelajaran tersebut menggunakan APE yang digunakan. Coba. Dijelaskan, sambil menjelaskan, Mbaknya. Ya. Jadi di sini kan terjadinya banjir di tanah dataran yang tinggi, tetapi tidak ditanami oleh pohon-pohon
karena pohonnya sudah ditebang secara liar. Kemudian karena tidak ada akar dan daun yang menahan air tersebut, maka terjadinya tanah longsor dan banjir yang mengenangi di sekitarnya karena terjadinya pembuangan sampah sembarangan. Oke, sudah cukup. Nanti Dewan juri cukup. Oke, kita beri aplaus untuk TK Ma'arif 1 MWJ Metro Barat. Demikian presentasi dari kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf karena di sini kami masih belajar. Kepada Allah kami mohon ampun. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya untuk peserta selanjutnya TK Ma'arif 2 dari Metro Timur. Mana Pak? Bu kepalanya mana? Bu kepalanya nggak kelihatan. Masih di kampus Pak. Oh masih. Oke, monggo. Cukup nggak? Nggak perlu ada pesertanya kan? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati peserta kreasi pendidik, yang kami hormati seluruh tenaga pendidik Ma'arif sekota Metro, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih bersama-sama diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri lomba kreasi pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mendengarkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan permainan yang saya buat, saya akan menjelaskan sedikit alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif itu apa sih ya? Kita sering mendengar edukatif. Alat permainan edukatif adalah sarana dan peralatan yang digunakan untuk bermain itu yang mengandung sifat edukatif. Sifat edukatif itu apa? Sifat mendidik, ya, pendidik untuk anak. Dan itu untuk seluruh mengkreativitaskan anak didik kita. Kemudian yang saya rancang ini membutuhkan kreasi-kreasi yang harus dimiliki kita sehingga anak itu akan tertarik terhadap permainan yang kita buat dan melatih konsentrasi anak, kemudian kekompakan anak, interaksi anak dengan temannya, ya. Jadi semua harus dicapai 6 aspek perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Nah, nilai agama dan moral itu harus ditanamkan sejak dini. Kalau nilai agama itu seperti
seperti menanamkan kita dengan agama, kemudian ibadah-ibadah. Kalau moral itu seperti sopan santun, kemudian cara berbicara dengan yang jujur. Kemudian yang kedua yaitu fisik motorik. Fisik motorik itu berhubungan dengan tangan, kaki, anggota tubuh anak serta apa namanya Bu? Konsentrasi anak terhadap permainan tersebut. Yang ketiga yaitu kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan angka-angka yang dituju anak, kemudian warna, pola, bentuk, kemudian tekstur, banyak sedikit. Nah itu anak harus tahu kognitif. Dan itu merupakan IQ anak. Karena apa? Dia cara berpikirnya harus logis. Kemudian yang selanjutnya itu perkembangan bahasa. Nah kita juga ketika mengajarkan kepada anak harus ada bahasa. Kita bertanya, anak menjawab, tanya jawab, bercerita ya. Kemudian sosial emosional, adanya kekompakan yang harus dibangun dari ketika kita mengerjakan permainan tersebut. Kemudian seni juga ada mengeksplorasi ya, mengeksplorasi anak sehingga dia ada seni rupa, seni